sampai jam 8 malam kita ada talk show bersama mahasiswa dari Universitas Jember. Ini dengan tema peran Gen Z dalam Pilkada 2024, suaramu menentukan Lumajang yang lebih baik. Oke, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber ya. Wah, kalau udah ngomongin mahasiswa ini ntar ngerasa juga masih mahasiswa loh ya. Oke, kita sapa dulu aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, seger banget gitu ya. Gimana kabarnya, baik hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ini asli dari Jember atau dari mana nih? Lumajang semuanya, Mbak. Oh, Lumajang semuanya. semuanya. Oke. Kita kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang ya. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Iya, boleh lah. Oke, boleh lah. Oke, dari sebelah kirinya Intan, perkenalkan siapa? Kak siapa nih? Seira. Kak Seira. Kemudian sebelahnya lagi ada Kak siapa? Kak Merlin. Halo Kak Merlin. Sebelah kanan Intan ada Kak siapa? Faiz. Kemudian yang kayaknya paling ganteng sendiri nih. Iya, cowok sendiri. Cowok sendiri. Iya. Oke. Halo, ada Kak. Halo, saya Vicky. Ada Kak Vicky. Oke. Kabar baik semuanya ya malam hari ini. Dan juga malam hari ini kayaknya berbobot banget ya tema hari ini. Dengan peran Gen Z dalam Pilkada 2024, suaramu menentukan Lumajang yang lebih baik. Oke, boleh untuk dijelaskan dulu untuk tema malam hari ini? Sederhananya begini sih, Mbak. Kami kan mahasiswa di FAUNET ya. Kebetulan per hari ini kan kita sama-sama tahu Lumajang akan menghadapi pilkada di bulan November ini. Iya. Itu kemudian menjadikan sebuah latar belakang bagi kami untuk kemudian membahas terkait dengan isu-isu pilkada. Bagaimana kemudian peran Gen Z terhadap pilkada di Kabupaten Lumajang. Karena kebetulan juga kami bagian dari itu begitu. Okay. Kami adalah Gen Z yang kemudian ya bisa dibilang sedikit memiliki kesadaran terkait dengan politik di Kabupaten Lumajang. Harapannya dengan adanya agenda malam ini, talkshow malam ini ya bisalah jadi bahan obrolan bagi teman-teman Gen Z untuk kemudian turut berpartisipasi dalam sistem pilkada di Kabupaten Lumajang. Gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Boleh, siapa? Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari penjelasannya Kak Vicky. Ini sih Mbak Merlin sih. Oke, Kak Merlin. Di tengah dinamika politik yang semakin berkembang, kita semua tahu bahwa generasi muda khususnya Gen Z, yaitu kami sendiri, memiliki dampak yang luar biasa dengan kecanggihan teknologi. Tetapi juga agen perubahan yang mendorong agenda isu-isu relevan bagi masa depan Kabupaten Lumajang. Makanya kami mengusung suaramu menentukan Lumajang yang lebih baik. Oke, Gen Z ini sebenarnya dari kelahiran tahun berapa sampai tahun berapa sih, Kak? Menurut riset yang saya pernah baca gitu, Mbak, Gen Z ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Kenapa kok dinamakan dengan Gen Z? Gen Z itu berasal dari kata generasi Zoomer. Zoomer ini berarti baby Zoomer. Baby Zoomer itu generasi kelahiran pada tahun 1946 sampai dengan 1964, yaitu di atasnya Gen Z seperti itu. Oke. Terus kemudian kenapa kita sebagai Gen Z, generasi Gen Z? Gen Z ini lebih cenderung dikenal sebagai penduduk asli digital, di mana Gen Z ini lebih mengenal, lebih sering berkomunikasi, lebih sering memakai dengan namanya digital, gadget dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ini ada hubungannya ya antara Gen Z dengan pilkada. Nah, kenapa sih penting banget Gen Z ini untuk terlibat sama pilkada di tahun 2024? Ya, jadi begini Mbak ya. Gen Z ini kan rata-rata adalah pemilih muda yang baru-baru memilih gitu. Gen Z ini per hari ini belum tahu terkait dengan bagaimana peta politik, terkait dengan bagaimana dampak keberpihakan kita terhadap politik dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian Gen Z per hari ini tidak berpihak, maka posisi Gen Z per hari ini akan ngambang. Sampai kapanpun Gen Z tidak akan pernah untuk kemudian menyuarakan apa yang sebenarnya dia butuhkan di dalam hal politik. Misal, per hari ini Gen Z yang dibutuhkan oleh Gen Z adalah akses terhadap pendidikan katakanlah.
namun demikian ketika kemudian Gen Z buta dengan politik, Gen Z tidak berpengaruh di dalam politik, Gen Z tidak berkecimpung dalam politik dan cenderung acuh, maka mau tidak mau Gen Z hanya akan bisa menerima apapun yang terjadi di dalam pemerintahan, di dalam sistem politik, dan pada akhirnya keinginan Gen Z untuk kemudian mendapatkan akses pendidikan yang layak, akses pendidikan yang sangat mudah diakses bagi Gen Z, itu ya hanya sekedar angan-angan saja begitu. Itulah yang kemudian menjadikan alasan kenapa kemudian Gen Z wajib untuk kemudian turut berpolitik begitu. Oke, mungkin ada ini ya, Gen Z sekarang kan juga jarang banget ya yang namanya peduli dengan yang namanya pilkada, pemilu atau isu-isu politik. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa UNED nih, mungkin bisa memberikan edukasi nih untuk Gen Z yang masih belum melek, yang masih ya udahlah ini aku gitu loh, nggak mau tahu sama yang di luar sana. Mungkin seperti apa? Boleh dijelasin mungkin dari Kak Syairah? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Oke, kan dari Gen Z kan sekarang udah ini ya, kayak ada juga yang melek politik, ada juga yang nggak melek politik nih Kak. Yeah. Nah, untuk saran dari Kak Syairah sendiri untuk anak-anak muda yang nggak melek politik ini harusnya seperti apa sih gitu? Nah, jadi seperti kata teman saya, seharusnya Gen Z itu harus melek politik, soalnya suara mereka juga menentukan pemerintahan kita. Jadi untuk Gen Z seharusnya bisa berpartisipasi melalui media sosial, seperti itu. Mungkin nggak hanya scroll hiburan aja gitu kali ya. Tapi kan juga di luar sana tuh banyak ya kayak isu-isu politik yang memang ada yang relevan, ada yang juga hoax gitu ya. Ini kedepannya gimana sih untuk kita bisa memilah dan memilih itu nih? Mungkin Kak Syairah ada saran? Atau dari Kak Merlin? Sarannya itu sebenarnya kita harus pintar-pintar milih mana yang positif, mana yang negatif, karena ada beberapa seperti kampanye-kampanye di media sosial itu ada yang melebih-lebihkan, ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif, tergantung dari masing-masing kitanya. Harus bisa memilih satu persatu mana calon atau paslon yang menurut kita itu ideal atau baik. Gitu. Berarti pada intinya anak muda gitu ya, terutama generasi Gen Z ini harus selain melek politik adalah mereka itu harus bisa harus sering membaca gitu ya, dan juga bukan beradaptasi ya, lebih berunding gitu ya sama teman-teman yang sudah lebih paham mungkin gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ini apa aja isu-isu yang menurut teman-teman dari UNED ini yang paling relevan bagi Gen Z di Lumajang saat ini? Kalau isu-isu yang memang perlu untuk kemudian menjadikan alasan bagi Gen Z untuk berpolitik, saya pikir yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi terkait dengan akses pendidikan. Perlu penambahan beasiswa pendidikan, akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lumajang, ya seputar itu. Kemudian selain demikian kan Gen Z ini juga terpilah menjadi beberapa contoh. Ada Gen Z yang kemudian per hari ini fokus dengan pendidikannya, ada Gen Z yang per hari ini fokus untuk membangun karir. Nah, artinya akses untuk kemudian bagi Gen Z ini memperoleh pekerjaan, untuk akses bagi Gen Z ini untuk berkarya di dalam hobi-hobinya, sehingga kemudian apa yang dia lakukan itu bisa meningkatkan finansialnya mereka, itu juga satu hal yang kemudian perlu dipikirkan oleh pemerintah. Sehingga diskusi terkait dengan akses pendidikan dan juga akses pekerjaan ini yang perlu menjadikan Gen Z itu lagi-lagi tidak acuh dengan politik, karena bagaimanapun ini adalah ruang bagi Gen Z untuk kemudian menyampaikan aspirasi politiknya, sehingga apa-apa yang dia butuhkan itu bisa terpenuhi
oleh pemerintah. Ya walaupun pada akhirnya nanti juga 50-50. Apakah kemudian pemerintah itu apakah pemerintah yang kita pilih itu juga akan menyuarakan, melakukan program-program yang selaras dengan apa yang kita suarakan, itu 50-50. Cuman setidaknya ketika kemudian kita sudah menyatakan keberpihakan, kita sudah menaruhkan sebuah harapan, kita sudah memberikan sebuah potensi yang lebih besar agar kemudian apa yang kita inginkan itu terpenuhi, begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Berarti lebih ke ini ya, apa namanya? Lumajang memang dari Lumajang sendiri, anak-anak Gen Z ini memang harus benar-benar tahu paslon mana yang sesuai dengan visi misi diri sendiri gitu. Betul. Ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, ini gimana sih caranya untuk Gen Z ini memanfaatkan media sosial ya, seperti yang tadi Intan tanyakan, untuk mempengaruhi pemilih lain dan menyebarkan informasi tentang pilkada. Boleh yang lain mungkin untuk di explore-kan? Mungkin dari Kak Faiz. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya Mbak ya, Gen Z ini kan dikenal dengan sebutan penduduk asli digital, di mana cenderung lebih ke teknologi, media sosial. Otomatis kan Gen Z ini lebih sering menonton, mendengarkan ketimbang dia itu membaca. Dan saya rasakan teman-teman di sini juga merasa bahwasanya mereka juga malas sekali membaca dan lebih cenderung untuk menonton. Nah, bagaimana peran Gen Z ini dalam memilih paslon yang menurut mereka itu ideal. Jadi kita sebagai generasi Gen Z, kita itu jangan sampai terbawa oleh arus TikTok, jangan sampai terbawa oleh media sosial. Karena kan kita sering kan melihat TikTok dan IG, Twitter dan lain sebagainya. Kita jangan sampai melihat FYP tersebut, berpatokan pada tersebut. Jadi kita harus lebih meriset lagi, kita lebih membaca lagi bahwasanya hal tersebut tuh memang benar-benar seperti itu atau sebaliknya, seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ada sisi positif dan negatifnya ya ketika kita sudah masuk di era digital gitu. Ya, ada positifnya kita bisa tahu informasi-informasi, tapi negatifnya kita harus hati-hati dalam menyerap informasi. Oke, karena udah masuk kurang 1 bulan lagi ya, kita udah masuk ke pilkada tanggal 27 November ini, kurang 1 bulan lagi, dikit lagi nih. Mungkin anak-anak muda ya yang sudah usianya 17 tahun tapi belum mengurus KTP, segera untuk diurus KTP-nya. Harus segera. Jangan sampai kamu enggak deh, nanti aja deh atau dan segala macam, jangan ditunda-tunda karena nanti juga akan didata ya kan sama pihak KPU ya, yang mensensus ke rumah-rumah gitu nih kawan muda. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ya dalam berpartisipasi dalam proses pemilihan ini? Banyak sih Mbak ya. Kalau ngomong soal tantangan terhadap Gen Z ini banyak hal. Salah satu contohnya adalah ketika kemudian Gen Z ini sudah menyatakan keberpihakan terhadap suatu entitas lah katakanlah, atau satu paslon, maka mau tidak mau warna atau background yang melekat pada dirinya itu ya bakal terbawa begitu loh. Katakanlah ketika per hari ini dia berpihak kepada si A, maka sampai kapanpun dia akan terjustifikasi bahwasanya dia adalah golongannya si A begitu. Dan pada hari ini ketika ngomong soal demokrasi, ketika ngomong kontestasi kan ya mau tidak mau ada yang menang, ada yang kalah. Artinya ketika kemudian Gen Z sudah menyatakan keberpihakan, ya Gen Z harus siap kalah atau siap menang gitu loh. Siap berada di posisi pendukung yang kalah, siap berada di posisi pendukung yang menang. Artinya yang menjadi masalah ketika kemudian Gen Z ini berada di posisi yang kalah gitu. Nah, sudah posisinya dia menjadi pendukung yang kalah, aspirasinya sulit untuk kemudian dipenuhi oleh pemerintah karena dia tidak berada di pihak pemenang. Dan juga yang menjadi sulit lagi, dia juga akan sulit untuk kemudian menyampaikan aspirasi itu di kedepannya. Karena apa? Karena dia sudah terjustifikasi untuk berada di golongan yang berbeda gitu. Itu salah satu tantangan bagi Gen Z untuk kemudian menyampaikan keberpihakan. Selain itu Gen Z juga bakal sulit untuk kemudian memilih siapa nih sosok yang kemudian ideal menyuarakan dia, menjadi wakilnya dia di pemerintahan kan begitu. Pada hari ini Gen Z kesulitannya itu dalam hal begini.
Apakah kemudian ketika saya berpihak kepada si A, maka si A akan kemudian mengerjakan hal-hal yang saya sampaikan ketika pra pemilu begitu kan. Di momen-momen pemenangan apakah mungkin saja itu diterima oleh para paslon dan lain sebagainya atau tim ses. Cuman pasca pemenangan, pasca pemilihan kan kita tidak pernah tahu apakah kemudian paslon itu bakal ingat kepada Gen Z. Nah, ini yang menjadi satu hal yang cukup perlu dipikirkan bagi Gen Z. Kemudian membaca terkait dengan calon yang ideal ini cukup sulit begitu loh. Karena per hari ini ngomong soal ideal itu relatif bagi setiap orang. Bagi partai, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berasal dari partai saya. Kan begitu bagi orang-orang partai. Bagi orang-orang pendidikan, bagi orang-orang akademisi, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi. Kan begitu. Bagi para aktivis, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melek dengan rakyat kecil. Kan begitu. Artinya indikatornya berbeda-beda begitu. Nantinya bagaimana kemudian ini bisa terselesaikan adalah ketika Gen Z itu mau untuk kemudian melakukan search and research, sama seperti yang disampaikan sama Mbak Faiz tadi. Mau tidak mau Gen Z harus melihat bagaimana kemudian track record dari sosok-sosok calon per hari ini begitu loh. Bagaimana kemudian track recordnya mereka terhadap masyarakat kecil, bagaimana kemudian keberpihakan mereka terhadap masyarakat kecil, terhadap Gen Z dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana track record pendidikannya, bagaimana kemudian track record berorganisasinya, karena bagaimanapun ngomong soal pemerintahan juga ya sedikit banyak samalah dengan bagaimana kemudian menghidupkan organisasi, walaupun lebih kompleks lagi. Artinya ya satu-satunya yang bisa dibandingkan oleh Gen Z per hari ini adalah bagaimana track recordnya mereka. Itu adalah yang paling ideal, yang paling gampang untuk kemudian melihat mana pemimpin yang ideal. Begitu. Oke, mungkin dari Gen Z sendiri kayak mungkin sudah melihat paslon-paslonnya gitu ya kan. Yang ini visi misinya begini, yang satunya begini. Nah, mereka bingung nih mau pilih yang mana. Nah, akhirnya ada tuh mungkin ya pastinya ini udah umum banget yang namanya paslon tuh ada aja untuk cara menggait masyarakat untuk bisa memilih mereka. Nah, gimana nih perannya tanggapan nih ya, mungkin tanggapan dari kakak-kakak yang di sini terhadap Gen Z yang memang aku milih karena ada sesuatu nih dari paslon tersebut nih. Mungkin bisa di-floorkan, bisa diberi tanggapan seperti apa? Begini ya, terkait dengan aku bakal memilih seseorang, aku bakal memilih si A si B ketika aku mendapatkan satu hal, sesuatu yang diberikan gitu, yang konotasinya negatif atau material, berbau material. Saya pikir ketika kemudian ini lagi-lagi menjadi tantangan bagi Gen Z. Gen Z harus bisa berperan begitu loh. Jangan sampai Gen Z per hari ini itu hanya menjadi pemilih yang dia datang ke KPU hanya karena amplop 50.000 kan begitu. Jangan sampai Gen Z demikian begitu. Gen Z harus memilih seseorang itu dikarenakan tadi track recordnya, dikarenakan dia yakin bahwasanya ketika dia memberikan keberpihakan terhadap seseorang, maka seseorang itu akan menyuarakan dia, maka seseorang itu akan mendengarkan pendapat-pendapatnya dan kemudian mengimplementasikannya di ranah pemerintahan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Gen Z. Lantas bagaimana dengan dinamika per hari ini yang memang seperti itu? Ya Gen Z harus tahu bagaimana kemudian dia memilih pemilih yang layak, memilih pemimpin yang layak untuk dirinya, yang tentunya yang sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ngomong soal di Pronojiwo katakanlah, karena saya di Pronojiwo ya. Ya, yang bagaimana kemudian pemimpin yang bisa mengembangkan Pronojiwo secara maksimal di pariwisatanya, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan bagi Gen Z. Jangan sampai lah intinya bagi Gen Z ini jangan sampai menjadi pemilih yang datang ke TPS hanya karena amplop 50.000-an begitulah. Ya, gitu ya. Oke, Gen Z-nya harus tahu ya. Jangan hanya karena amplop 50.000 nih, waduh. Atau sesuatu yang lainnya gitu ya untuk diberikan secara material atau dan lainnya. Yang penting kita memang harus tahu mana yang terbaik untuk dirinya dan untuk lingkungannya gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mungkin bisa berbagi pengalaman pribadi ya tentang bagaimana teman-teman ini terlibat dalam politik lokal. Mungkin ada yang pernah jadi panitia KPU, panitia pemilu atau gimana nih?
Kakak di sini? Saya belum sih Mbak. Belum. Belum. Saya juga belum, Mbak. Saya juga Belum. Hanya sekedar Iya. hanya sekedar nyoblos aja. Oke, tapi pernah nggak sih di acara nyoblos itu ada sesuatu hal yang memang rame waktu itu? Mungkin di daerahnya Kak siapa nih, Kak Saira mungkin boleh berbagi cerita nggak di tempatnya Kak Syere itu ada sesuatu hal apa yang bisa diceritakan gitu? Tentang pemilu mungkin boleh yang tahun-tahun yang kemarin gitu. kalau pemilu di daerah Klaka itu kayaknya apa namanya, Apa Kak? Apa coba? Yang tenang. Coba. Jangan grogi nih. Iya. Oke. Yang megang kelakah ini Mbak. Oke. Kenapa di daerah Kelaka sudah mulai tertibkah orang-orangnya? ya sudah mulai banyak yang datang ke TPS untuk mencoblos. Kan dulu kayak nggak wis mending kerja kan gitu. Oke. Oh dulu pernah sempat memikirkan hal seperti itu Iya, gitu. kan banyak kayak wilayah-wilayah desa yang lebih mementingkan kerjanya gitu. Oke. Jadi sekarang bagus lah. Sudah mulai ada perkembangan Iya. gitu ya. Oke. Kalau di daerahnya Kak Merlin? Kalau di daerah saya itu kebetulan saya berada di pucuk kota, yaitu di Labruklor. Nah, di Labruklor sendiri itu ketika banyak orang, sama seperti Kak Vicky jelaskan tadi, banyak orang, entah itu Gen Z, entah itu para orang tua, mereka datang ke TPS hanya demi amplop 50.000. Karena ada beberapa paslon, mereka itu berusaha memikat hati masyarakat setempat, yaitu dengan cara salah satu paslon dia itu memberikan serangan fajar tepat 1 jam sebelum Acara. acara. Nah, menurut saya hadir di TPS, saya menyaksikan sendiri bagaimana ada beberapa kelompok tertentu yang mereka itu istilahnya memegang, saya orangnya ini. Ada beberapa kelompok yang seperti itu. Kalau persentase jumlah pemilih di Labruklor sendiri itu lumayan besar. Akan tetapi untuk pemilih yang sama seperti Kak Syera jelaskan tadi, yang lebih mementingkan pekerjaan itu juga Masih ada. Masih ada, lumayan besar juga. Karena mayoritas di sana mereka pekerja pabrik. Nah, Oh jadi nggak ada hari libur ya untuk pemilu gitu? Malah mereka memikirkan untuk bekerja nih. iya, kadang ada yang sistemnya itu kalau mau kerja silahkan, kalau mau libur silahkan, kalau mau kerja silahkan gitu. Jadi mereka itu aku mending kerja aja dapat uang yang setimpal yang lebih banyak daripada aku hanya datang ke TPS untuk amplop 50.000 gitu. Per berapa tahun ya nanti untuk kedepannya Iya. gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Faiz sendiri? Berhubung saya juga bertempat tinggal di Kelaka juga seperti Kak Syera tadi. Kalau di sana itu ya seperti yang dijelaskan oleh Kak Vicky, Kak Merlin juga sama. Hanya sekedar satunya adalah hanya sekedar amplop 50.000 yang pertama, terus yang kedua ya juga sama. Cenderung lebih kayak ya udahlah, saya mending kerja aja kayak gitu. Terus yang ketiga ini lebih ke kaum milenial, orang tua ke atas gitu ya, kaum tadi itu kaum milenial. Nah mereka itu sekedar nyoblos, alah yang penting nyoblos nih A B C, tak coblos semuanya, tak gitu kan. Jadi mereka itu lebih kayak bodo amatan, saya milih paslon mana terserah saya kayak gitu. Kadang dicoblos semua, kadang golput dan lain sebagainya. Itu Mbak. Oke, kadang ada yang milih bener gitu ya, Iya. kadang ada yang golput nih. Ngomong-ngomong soal golput nih, boleh nggak sih kita golput dalam pemilu nih? Kalau memang mungkin menurut mereka itu adalah nggak ada yang bisa dipilih gitu.
Boleh nggak sih sebenarnya? Iya, kalau bicara golput ini kan pilihan ya Mbak ya. Heeh. Artinya setiap orang ya punya hak untuk kemudian memilih, setiap orang punya hak untuk tidak memilih kan begitu. Cuman ya bagaimanapun kita ngomong soal pemilu ini kan 5 tahun sekali gitu loh. Kapan lagi kemudian kita momen untuk kemudian menyampaikan aspirasi kita. Dimana kalau ngomong soal demokrasi kan salah satu syarat atau salah satu indikator demokrasi itu ada ya kan, ketika ada pemilu, ketika ada coblosan lah katakanlah begitu. Dan ketika kemudian per hari ini Gen Z atau siapapun itu memilih untuk kemudian tidak memilih siapapun karena tidak kemudian tidak melihat adanya pemimpin yang ideal di depan mereka, maka ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada potensi untuk kemudian bagi mereka bisa terfasilitasi suaranya, bisa terfasilitasi kebutuhannya. Karena pada akhirnya ya mereka tidak punya siapapun orang di dalam hal politik, di dalam hal pemerintahan. Dan ini pada akhirnya dia ya hanya bisa ya wis apapun program pemerintah, kalau saya katakanlah saya dapat bantuan keuangan ya saya dikasih, ya saya terima. Ketika saya mendapatkan akses pendidikan yang baik ya alhamdulillah, ya hanya sebatas itu. Pada akhirnya hanya menerima saja, tidak kemudian turut untuk kemudian membangun dan lain sebagainya. Pada akhirnya hanya sebatas itu saja. Dan itu eman-eman begitu loh. Ketika kemudian ngomong soal momentum pemilu, momentum pilkada yang momennya ya begitu lama gitu. Tidak bisa kemudian diselenggarakan seminggu 2 kali kan begitu. Iya, betul. Apalagi udah apa namanya, udah golput, besoknya ada pemilu lagi, nyoblos lah. Nah. Nyoblos lagi gitu ya. Tapi memang yang namanya pemilu itu kalau menurut Intan sendiri sih kayaknya susah untuk bisa transparan nggak sih, benar ya? Betul. Pastinya banyak sesuatu hal yang disembunyikan. Nah itu ya gimana ya? Namanya juga politik gitu ya kan. Ya. Oke, mungkin ini ya untuk Gen Z sendiri. Apa harapan dari Gen Z ini terhadap calon pemimpin yang akan dipilih nanti di saat pilkada? Kalau saya boleh mewakili Gen Z ya. Kalau saya boleh mewakili Gen Z, karena kebetulan saya ini Gen Z juga kan. Oke. Ya jelas yang pertama adalah saya berharap ada akses pendidikan yang layak. Banyak beasiswa, perbaiki mutu pendidikan di Kabupaten Lumajang ini. Karena per hari ini banyak kan teman-teman Gen Z di Kabupaten Lumajang yang sebenarnya saya pengen kuliah gitu. Saya pengen sekolah, tapi saya terbatas dengan akses pendidikan, terbatas dengan akses ekonomi. Keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya karena latar belakang keluarga dan lain sebagainya lah. Ini kemudian perlu untuk menjadi perhatiannya pemerintah Kabupaten Lumajang. Entah siapapun nanti yang memilih, ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Bagaimana kemudian banyak akses beasiswa untuk teman-teman kuliah katakanlah. Atau ketika memang tidak bisa akses beasiswa yang jauh, ya bagaimana kemudian pemerintah ini mampu mendorong mutu pendidikan perguruan tinggi dan lain sebagainya di Kabupaten Lumajang sehingga layak bagi teman-teman di Kabupaten Lumajang untuk menempuh pendidikannya di internalnya rumahnya sendiri gitu. Lokalnya di rumahnya sendiri, sehingga teman-teman tidak minder ketika posisinya saya kuliah di Lumajang kok begitu. Kan per hari ini masih banyak teman-teman yang memilih di luar karena katakanlah mereka membandingkan bahwasannya dengan di luar itu lebih baik dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu dilihat bagi pemerintah Kabupaten Lumajang. Artinya untuk pendidikan, akreditasi kampus, akreditasi sekolah di internalnya Kabupaten Lumajang ini perlu dibenahi. Sehingga suara Gen Z, kebutuhan Gen Z terkait dengan ini bisa tercukupi. Itu yang pertama. Kemudian ya balik lagi terkait dengan tadi akses ke pekerjaan. Ketika teman-teman memang posisinya tidak melanjutkan pendidikan, ya mereka harus mendapatkan pemberdayaan yang layak dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Entah itu peningkatan soft skill dan sebagainya, atau sampai pada lini-lini profesional di dunia kerja. Harapannya begitu. Terus kalau saya Gen Z ini saya melihatnya ini sih kurang baiknya di kesehatan sih. Karena banyak saya menemukan orang-orang di Pronojiwo saja ya, skupnya di Pronojiwo. Yang sakitnya di Pronojiwo pada akhirnya ya harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah kan begitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang kemudian perlu disoroti Kabupaten Lumajang. Artinya perlu peningkatan kualitas atau standar fasilitas kesehatan di Kabupaten Lumajang. Itu saja sih, Mbak. Sederhananya begitu. Oke, dari Kak Vicky ini adalah mengenai pendidikan dan juga kesehatan. Ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Merlin? Kalau boleh saran,
Saya menempatkan diri sebagai Gen Z karena saya sendiri Gen Z. Untuk yang diharapkan Gen Z ini sebenarnya karena Gen Z ini kaum yang usianya 17 tahun sampai dengan usia 35 sampai 40 tahun, yakni mereka benar sama Kak Vicky jelaskan tadi, akses pekerjaan yang baik, terus beasiswa yang baik juga. Terus kemudian yang ketiga ini bagaimana Gen Z ini pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lumajang ini mendukung bakat-bakat Gen Z di bidang, entah di bidang olahraga, entah di bidang kesenian gitu, mendorong untuk kemudian mereka itu dikembangkan supaya mereka itu bisa terkenal di kancah nasional ataupun internasional, sehingga soft skill keahliannya tidak di bidang akademik saja, di bidang non akademik mereka juga kemudian pas mereka selesai sekolah SMA atau SMK kemudian tidak mau lanjut kuliah atau mereka mau fokus kepada hobi-hobinya ataupun demikian, mereka itu bisa pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Lumajang itu bisa memfasilitasi lah atau enggak mendukung agar kemudian Lumajang ini bisa terkenal di kancah nasional ataupun internasional, entah itu di bidang akademik atau non akademik gitu. Oke, dari tadi Kak Vicky pendidikan dan kesehatan, dari Kak Merlin segi ini ya prestasi ya non akademik. Kalau dari Kak Faiz, apa yang ingin diharapkan sebagai Gen Z ini untuk menyuarakan gimana kedepannya inginnya Lumajang itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, saya kan tinggal di desa ya, di desa Duren itu seringkali menemukan jalan-jalan yang berlubang. Saya berharap kepada para pemerintah untuk segera memperbaiki jalan-jalan tersebut ya, akses jalan seperti itu, agar yang pertama adalah kita sebagai Gen Z itu di kemana-mana itu tidak terpontang-panting seperti itu. Oke, dari jalan nih ya. Oke. Akses jalan. Aksesnya seperti apa nih Kak kalau di daerahnya Kak Faiz? Maksudnya seperti apa ya enggak? Mungkin yang agak berlumpur atau yang seperti apa? Banyak sih Kak, banyak modelnya, ada yang berlubang, ada yang juga ditempel-tempel seperti itu. Oke, ditempel-tempel udah kayak daster ya? Iya betul. Oke, kalau dari Kak Saira sendiri nih? Kalau dari saya sendiri sih penerangan jalan ya Kak. Oh ya, oke. Soalnya Oke, daerah mana nih? Daerah Kelaka? daerah Kelaka Kak. Mm-mm. Ya, Masih minim ya untuk Minim. penerangan jalan Iya. ya. gelap, banyak kebun kan. Oh, banyak Iya. kebun gelap. Oke. Nanti minta dikasih lampu jalan ya. Oke. Oke. Kemudian ini sejauh mana nih kalian percaya sih bahwa suara Gen Z ini mempengaruhi hasil pilkada nantinya di bulan November? Sangat yakin sih Mbak ya, sangat berpengaruh gitu loh. Per hari ini kan berapa DPT-nya Lumajang? 600 sekian 600 ribu orang kan. Nah, Kalau Gen Z sendiri berapa kira-kira? nah ini Mbak, ndak ada klasifikasi dari KPU atau dari penyelenggara pemilu terkait dengan jumlah Gen Z-nya berapa, jumlah milenial ndak ada. Cuman kalau di Indonesia sendiri itu ada 22% pemilih pada pemilu kemarin itu adalah Gen Z. Artinya ya mungkin bisa jadi tidak jauh berbeda datanya dengan di Kabupaten Lumajang. Nah, bayangkan ketika kemudian 22% ini Gen Z itu memilih gitu loh. Wah, kan sudah bisa mengunci kemenangan begitu loh, katakanlah ya. Itu sangat berpengaruh begitu loh. Nggak mungkin gap antara calon A dengan calon B itu sampai 22% itu sangat tidak mungkin. Artinya ini menjadi salah satu indikator bahwasannya peran Gen Z dalam pemilu, dalam menentukan siapa pemenang dan sebagainya nanti itu sangat berpengaruh. Pun juga bagaimana kemudian Gen Z ini memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitar. Karena per hari ini kan ya kita sama-sama tahu orang-orang yang melek digital per hari ini ya Gen Z, milenial, katakanlah kayak gitu. Gen Z sampai posisi milenial. Dan Gen Z ini kan afiliasinya banyak gitu dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Ini
tentunya bakal sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana persentase pemilih di Kabupaten Lumajang. Kalau hari ini kan kemarin di pemilu kemarin itu persentase orang-orang yang mau datang ke TPS itu 83% kalau tidak salah. 80 sampai 85%. Itu cukup tinggi, dan harapannya kan ketika kemudian Gen Z bisa turut menyuarakan dan lain sebagainya, ini bisa semakin meningkatkan persentase pemilih di Kabupaten Lumajang yang mau untuk datang ke TPS menyuarakan begitu. Oke. Memang ya kalau Gen Z ini memang bisa memaksimalkan dalam hak pilihnya. Insya Allah kayaknya nggak ada lagi yang namanya golput ya. Harusnya kan begitu. minimnya golput. Jadi anak-anak muda memang harus benar-benar banget harus bisa melek yang namanya politik nih kawan muda. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait juga Gen Z lagi Gen Z. Gimana sih cara untuk menyampaikan ya kepada Gen Z yang ragu untuk berpartisipasi dalam pemilu? Kalau untuk cara menyampaikan kepada Gen Z, ya bagaimanapun kita harus mengajak beliau atau teman-teman Gen Z untuk berdiskusi terkait dengan apa kebutuhan mereka. Pendekatan berarti. Melakukan pendekatannya ya dari apa yang dibutuhkan. Apakah mereka butuhnya itu dari hal olahraga, apakah kemudian kebutuhan mereka itu dalam hal kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Artinya kan setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Tidak bisa kemudian Gen Z dipukul rata butuhnya ini semuanya. Kan tidak begitu. Tidak semuanya Gen Z itu membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh Gen Z yang lain begitu loh. Karena dengan berbagai latar belakang, berbagai kebutuhan. Nah, kemudian ketika kemudian kita sudah mengetahui apa yang kemudian dibutuhkan oleh Gen Z atau orang yang kemudian kita ajak bicara, katakanlah kita lakukan pendekatan dengan orang-orang tertentu, maka kita harus bisa mengcompare dengan track record dari masing-masing calon yang ada, dengan program kerja dan visi misi dari masing-masing calon yang ada per hari ini begitu loh. Sehingga kemudian kita bisa melihat, bisa memetakan bahwasannya kebutuhan dia itu bakal terakomodir ketika dia memilih siapa. Kan begitu. Mana calon yang kemudian per hari ini program kerjanya itu mengakomodir kebutuhan mereka. Itu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai bahan obrolan dengan teman-teman Gen Z yang masih ragu untuk memilih siapa begitu. Kira-kira begitulah, Mbak. Oke. Kalau untuk pesan untuk yang baru pemula nih, gimana nih, Kak? Nah, yang baru pemula banget ya. Pemula banget. Baru besok nih saya baru memilih dapat gitu. KTP ini Mas, kayak gitu ya. Iya, boleh. Saya baru dapat KTP, ya itu tadi teman-teman per hari ini, artinya kalau teman-teman itu baru dapat KTP kan estimasinya teman-teman masih kelas 2 atau kelas 3 SMA kayak gitu kan lah. Ya kebutuhan per hari ini kalau kita jadikan secara global ya kebutuhan mereka kebutuhan pendidikan. Akses pendidikan, akses pendidikan untuk kemudian menyelesaikan SMA-nya atau akses pendidikan untuk melanjutkan kepada perguruan tinggi. Nah, kita lihat per hari ini calon mana yang kemudian mengakomodir permasalahan itu, kan begitu, Mbak. Terus juga tadi disebutkan terkait dengan jalan. Kalau saya boleh ini ya, kalau di Pronojiwo, katakanlah di Pronojiwo lah. Saya kan orang Pronojiwo. Per hari ini Pronojiwo kan sedang marak dengan yang namanya wisata, pengembangan wisata. Ya mau tidak mau teman-teman Pronojiwo harus melek siapa nih calon yang kemudian menggembur-gemburkan lah katakanlah, menjanjikan lah katakanlah, walaupun janjinya ya tidak tahu nanti ditepati atau tidak. Iya, betul. Terkait dengan pengembangan wisata di wilayah Pronojiwo, karena bagaimanapun di Pronojiwo kan wisata per hari ini ya cukup menjanjikan lah katakanlah nanti untuk teman-teman di sana, karena per hari ini kan komoditas di Pronojiwo itu sebenarnya pertanian kan begitu. Cuman per hari ini kan ya kita sama-sama tahu Gen Z menurun, keinginan untuk bertaninya menurun. Artinya harus ada komoditas baru yang bisa menjadikan finansial bagi Gen Z atau perekonomian Gen Z nantinya dalam jangka menengah atau jangka pendek itu bisa terpenuhi ya melalui pariwisata. Salah satu wacana pembanding bagi pertanian ya pariwisata bagi teman-teman di Pronojiwo. Ya ini yang kemudian bisa dijadikan oleh teman-teman Pronojiwo untuk menganalisa mana nih calon yang kira-kira cocok dengan local wisdom kami. Kan begitu. Contohnya begitulah. Oke. Terakhir nih, gimana nih penegakan hukum terhadap orang yang mengajak orang lain untuk golput? Ada nggak sih sebenarnya mungkin dari teman-teman ini kan adalah fakultas hukum nih ya. Ada nggak sih pasal yang menyebutkan terkait dengan hukum yang mengajak golput nih? Seperti apa? Ya, Mbak Merlin ini, Mbak. Nah, kebetulan
Pemilu sendiri itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pada pasal 515 yang bunyinya yaitu setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Kemudian penting untuk diketahui bahwa hak untuk memilih atau tidak memilih itu dianggap sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh negara, yaitu hak untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui golput dikenakan sanksi hukum. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan seorang untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Sehingga di Indonesia sendiri, orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu atau dianggap golput tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Gitu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Berikutnya adalah hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ya oleh pemilih beberapa pemilih gitu ya, calon pemilih di beberapa hari ini yang tidak boleh dilakukan. Ini mungkin kayaknya kalau sudah seliweran di Instagram mungkin kayak nggak boleh foto dengan jari berapa angka gitu ya. Mungkin selain itu Kak Vicky yang tahu? Ini ya Mbak ya, kalau bagi Gen Z saya rasa tidak ada batasan begitu ya. Kalau bagi Gen Z atau bagi pemilih tidak ada batasan untuk kemudian berekspresi. Tapi kan ya tadi bagaimana kemudian teman-teman berpihak itu kan yang menjadi tantangan. Terkait dengan bagaimana ekspresi politiknya teman-teman ya sah-sah saja begitu. Yang menjadi batasan kan per hari ini yang tidak boleh untuk kemudian berpolitik itu adalah teman-teman ASN, teman-teman yang per hari ini terikat dengan pemerintah gitu. Ini kan yang tidak boleh menyampaikan keberpihakannya terhadap siapa-siapa, entah itu pakai hudung merah, hudung hijau, kan tidak boleh kayak gitu ya. Katakan itulah contoh-contohnya. Itu contoh-contoh yang tidak diperbolehkan di dalam pemilu ini bagi para ASN. Kalau non ASN atau teman-teman yang memang tidak dilarang oleh undang-undang untuk berpihak, ya sah-sah saja begitu. Boleh-boleh aja ya. Iya. Ya, tapi ya tadi mempertimbangkan sudah yakinkah untuk kemudian menyampaikan keberpihakannya kepada salah satu begitu. Itu saja yang menjadi tantangan bagi Gen Z per hari ini. Oke. Terakhir, Intan pengen dengar dari masing-masing mahasiswa ini gimana untuk mengajak teman-teman ya Gen Z terutama generasi muda atau pemilih pemula untuk bisa tidak golput dan juga bisa datang nanti ke TPS. Oke, dari Syera dulu nih Mas. Oke, Kak Syera dulu. Boleh gimana caranya untuk mengajak nih teman-teman supaya untuk datang ke TPS dan tidak golput nih Kak Syera? Mungkin bisa menggunakan media sosial untuk mengajak teman-teman yang baru mendapatkan KTP untuk nyoblos ya. Oke. Nah, jadi para adik-adik ini kan suaranya juga jadi penentu. Nah, jadi harus mengajak sih dari sosial media kan bisa. Ya, menurut saya gitu. Oke, dari media sosial dulu nih ya kalau Kak Syera. Kalau dari Kak Faiz? Sesuai dengan tema kita itu kan suara menentukan Lumajang yang lebih baik. Jadi suara Gen Z ini ya menentukan Lumajang yang lebih baik lagi. Apabila Gen Z itu golput, otomatis nanti besar kemungkinan bakalan calon yang bakalan terpilih itu ya akan tidak sesuai integritas kita, tidak sesuai dengan ideal kita seperti itu. Oke, dari Kak Merlin? Pesan untuk Gen Z itu jangan ragu, jangan bingung, gunakan media sosial. Mereka harus pintar-pintar membaca visi misi dari beberapa paslon yang sesuai dengan
keinginan mereka, sesuai dengan kemauan mereka, agar nanti ketika terpilih salah satu paslon tersebut itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Gen Z tersebut. Oke, terakhir dari Kak Vicky. Kalau saya simpel sih Mbak ya, intinya Gen Z harus melek dengan politik, Gen Z harus tahu kepada siapa harus berpihak, Gen Z harus tahu terhadap siapa orang-orang yang bisa dia kasih percayaan, sehingga kemudian apa-apa yang dia inginkan bisa terakomodir melalui pemerintahan, begitu. Ya sederhananya begitu, cukup. Oke. Karena berat sekali ya memang malam hari ini tema yang dibahas tentang mengenai pilkada. Jadi untuk anak-anak muda dan juga mitra Lumajang maupun pemilih pemula, ini memang harus yang dikatakan tadi adalah dengan melek media, tidak boleh golput, tidak boleh ragu, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah informasi yang relevan, yang nyata dan tidak hoax ya teman-teman. Jadi generasi muda memang harus bisa memilah dan memilih informasi, karena yang mana kalau kita sudah tahu informasi itu hoax atau memang nggak tahu dan menyebarkan, ini juga akan kena pidana juga. Oke, sampai di sini pembahasan kita malam hari ini, dan waktu juga udah menunjukkan di menit ke-48 lepas dari jam 7 malam. Waktunya Intan pamit dan teman-teman juga pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kita ucapkan. Terima kasih untuk kakak-kakak dari unit sudah hadir malam hari ini dengan pembahasan peran Gen Z dalam Pilkada 2024. Suaramu menentukan Lumajang yang lebih baik. Kita pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.